Maraknya pemirsa warga Cimahi, Kabupaten Bandung Barat digegerkan dengan aliran sungai yang berwarna merah seperti darah. Satgas Citarum. Halo semuanya, pasti udah gak heran lagi kan kalau misalnya menemui sampah berserakan, sampah ikut mengalir dengan air di sungai. Dan ya, peristiwa tadi itu karena seseorang membuang sampah di sungai. Dan masih ada banyak masyarakat Indonesia yang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan akhir. Terus emangnya kenapa kalau kita buang sampah sembarangan? Itu juga sungai dekat rumah kita. Hey, membuang sampah sembarangan aja itu udah salah, apalagi kalau sampahnya nggak dipilah. Sampah plastik itu nantinya akan beresiko menjadi mikroplastik. Nah, bahaya mikroplastik ini nih yang sangat-sangat mengancam kita manusia. Sebenarnya apa sih mikroplastik itu? Terus, emangnya kenapa sama mikroplastik? Mikroplastik itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, apa aja sih bahaya dari mikroplastik ini? Dan gimana caranya biar terbebas dari mikroplastik ini? Langsung aja, ini dia bahaya mikroplastik. Yang pertama, kerusakan sel. Bahaya mikroplastik yang pertama adalah kerusakan sel. Perlu diketahui bahwa saat ini mikroplastik telah menyebar dan mencemari seluruh permukaan bumi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa setiap orang di muka bumi sudah pernah menghirup atau bahkan mengkonsumsi mikroplastik ini melalui makanan laut yang telah tercemar, air minum, bahkan garam meja. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa konsumsi mikroplastik dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel di tingkat tertentu yang berdampak pada perubahan hormon, kerusakan dinding sel, kematian sel, atau bahkan kerusakan organ tubuh dalam jangka panjang. Yang kedua, menyebabkan reaksi alergi. Tak hanya kerusakan sel, peneliti juga menemukan fakta bahwa mikroplastik dapat menjadi faktor pemicu alergi. Tingkat keparahan alergi yang dialami oleh masing-masing orang akibat mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang tercemar mikroplastik mungkin berbeda-beda. Kendati demikian, tidak ada hal yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut. Yang ketiga, gangguan hormon. Mikroplastik yang tidak sengaja dikonsumsi dapat terbawa melalui aliran pembuluh darah hingga akhirnya terakumulasi dan tersebar ke seluruh tubuh. Selain itu, beberapa partikel mikroplastik berpotensi melarutkan bisphenol A dan phthalate yang dapat menyebabkan gangguan hormonal. Penelitian menunjukkan bahwa paparan bisphenol A dapat menurunkan tingkat kesuburan pada pria dan wanita. Sementara, phthalate juga diketahui dapat menyebabkan gangguan hormonal, seperti penurunan kadar testosteron pada janin laki-laki. Memicu kanker dan penyakit serius lainnya. Stiren merupakan jenis bahan kimia yang ditemukan dalam plastik dan umumnya digunakan sebagai kemasan makanan. Partikel mikroplastik yang dihasilkan dari proses penguraian stiren secara alami apabila tidak disengaja masuk dan terakumulasi dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti masalah sistem saraf, gangguan pendengaran, hingga kanker. Selain stiren, ada pula PCB yang apabila terakumulasi dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti penurunan fungsi sistem imun, gangguan reproduksi, kanker, dan lainnya. Selanjutnya yaitu gangguan metabolisme. Selain gangguan hormon, mikroplastik juga dinilai berbahaya bagi tubuh sebab dapat menyebabkan gangguan pada sistem endokrin yang bertugas untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon. Salah satunya untuk metabolisme.
Ketika sistem endokrin terganggu, maka fungsi hormon yang dilepas juga akan terganggu. Akibatnya, tubuh akan mengalami pertambahan berat badan secara tiba-tiba. Yang keenam, yaitu mempengaruhi perkembangan janin. Selain terakumulasi dalam tubuh, konsumsi mikroplastik secara tidak sengaja oleh ibu hamil juga dapat terbawa hingga melewati plasenta dan akhirnya menyebar pada tubuh dan organ-organ janin yang sedang berkembang. Parahnya, ada jenis mikroplastik tertentu seperti fire grade atau fire retardant yang berdasarkan hasil penelitian dapat menyebabkan gangguan terhadap perkembangan otak janin serta mempengaruhi kecepatan perkembangan otak pada anak-anak. Bahaya banget ya ternyata mikroplastik itu. Terus gimana dong solusinya biar kita terhindar dari bahaya mikroplastik? Tenang, ini dia solusi untuk menghindari bahaya mikroplastik. Yang pertama, kurangi penggunaan kemasan plastik. Mengurangi penggunaan kemasan plastik pada makanan maupun minuman. Jika perlu, pilihlah wadah yang dapat digunakan kembali untuk mendukung kebijakan yang membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, meminimalkan debu rumah tangga. Dikutip dari The Washington Post, debu rumah tangga umumnya mengandung berbagai partikel dan bahan kimia, termasuk phthalate, polyfluoroalkyl, dan fire retardant yang termasuk dalam golongan mikroplastik. Berbagai partikel tersebut apabila tidak dibersihkan dengan benar, maka akan dapat meningkatkan resiko terpapar oleh mikroplastik. Oleh sebab itu, pastikan untuk selalu membersihkan debu secara teratur dengan cara menyedot menggunakan vacuum cleaner. Yang ketiga, hindari memanaskan makanan dalam plastik. Penggunaan kemasan plastik pada makanan maupun minuman sangat berbahaya karena pada kondisi tertentu atau saat dipanaskan, bahan kimia yang terkandung pada plastik dapat larut pada makanan. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengeluarkan makanan dari kemasan plastik sebelum memanaskannya menggunakan microwave. Nah, sekarang udah tahu kan kalau misalnya lifestyle membuang sampah sembarangan itu sangat-sangat merugikan kita. Nggak hanya merusak lingkungan, tapi ya merusak manusia itu sendiri, kita. So, mulai sekarang terapin lifestyle membuang sampah pada tempatnya, memilih dan mengolah terlebih dahulu, dan no plastik untuk bumi yang cantik. See you! Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampah yang datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Mikroplastik di Bandeng ini menunjukkan bisa saja terkontaminasi ya. Kontaminasi mikroplastik. Produksi makanan itu bukan dari darat base-nya lebih banyak, tapi dari laut. Nah, kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik.